Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Andini selaku moderator untuk acara konferensi pers mengenai edukasi keamanan pangan untuk mencegah keracunan makanan. Saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan hadir pada acara konferensi pers pada hari ini. Yang pertama, Ibu Banasa Safa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Komaria Ulfa selaku Kepala BPOM. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menjelaskan mengenai isu-isu keracunan makanan yang terjadi pada masyarakat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini di acara konferensi pers. Saya bersama Ketua BPOM Ibu Komaria Ulfa Ramadiani akan menjelaskan terkait keamanan pangan untuk mencegah keracunan pangan yang menjadi banyak keresahan di masyarakat. Masalah keamanan pangan di Indonesia salah satunya terlihat dari sejumlah kasus keracunan pangan yang terjadi di beberapa daerah. Sejumlah keracunan pangan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan korbannya itu mengalami gejala kesakitan seperti mual, muntah, diare ataupun dehidrasi, namun sebagian juga berdampak fatal, di mana sejumlah kasus keracunan makanan ini berujung pada kematian. Berdasarkan data kasus KLB keracunan pangan menurut BPOM tahun 2021 saat terjadi 50 kasus KLB keracunan pangan secara akumulatif, pada kejadian keracunan pangan ini sebanyak 2.569 orang terpapar, 1.783 orang mengalami gejala sakit dan 10 orang meninggal dunia. Namun perlu diperhatikan bahwa akumulasi kasus tersebut hanyalah kasus yang dilaporkan saja. Artinya ada kemungkinan bahwa kasus sesungguhnya yang terjadi itu lebih besar dari angka tersebut karena ada sejumlah kasus yang tidak dilaporkan. Untuk itu, kami bersama Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Pangan yang aman sendiri itu adalah pangan yang terbebas dari bahaya, mulai dari biologi, kimia, maupun fisik. Makanan yang akan dikonsumsi juga tentunya perlu dikelola dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat dari makanan tersebut, atau yang biasa dikenal dengan istilah foodborne disease. Bentuk pengelolaan makanan sendiri yang baik dan benar yaitu dengan cara memperhatikan hygiene dan sanitasi makanan. Oleh karena itu, evaluasi, mutu, gizi, dan label pangan olahan harus diperhatikan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh beberapa teman-teman awak media. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana tips memilih keamanan pangan, dan pertanyaan kedua, bagaimana tindakan yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan terkait kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman media. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memilih pangan yang baik. Yang pertama yaitu dengan memastikan kemasan masih dalam kondisi yang baik. Kedua yaitu dengan cek adanya izin edar atau nomor PIRT atau yang biasa dikenal juga dengan nomor BPOM. Kemudian ada cek tanggal kadaluarsa makanan. Selain itu juga terdapat 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan pangan dan bahan makanan. Yang kedua yaitu dengan memisahkan makanan mentah dan matang. Yang ketiga yaitu dengan memasak bahan makanan hingga matang. Yang keempat yaitu simpan makanan di suhu yang aman. Dan yang terakhir menggunakan air dan bahan baku yang bersih. Untuk pertanyaan yang kedua terkait tindakan yang telah kami lakukan untuk menangani permasalahan terkait kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu kami telah melakukan tindakan pencegahan dan memeriksa produk makanan di pasar dan menarik produk makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kami juga telah memberikan edukasi kepada produsen makanan dan penjual untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk makanan yang dihasilkan dan dijual di pasar.
Kami juga akan terus memantau situasi ini dan melakukan tindakan lebih lanjut untuk menjaga keamanan pangan masyarakat. Kami berharap juga kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih dan mengkonsumsi produk makanan, serta bersedia melaporkan kepada kami jika menemukan produk makanan yang mencurigakan dan tidak layak dikonsumsi. Kami ingin mengingatkan kembali untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk lebih selektif dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi, di mana produk makanan yang dibeli memiliki label dan izin edar yang jelas, tidak melebihi tanggal kadaluarsanya dan serta disimpan dengan benar serta diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Hindari produk makanan yang dicurigai atau berasal dari produsen yang tidak jelas keamanan pangan produknya. Baik, terima kasih kepada Ibu Vanessa Salva dan Ibu Komaria Ulfa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman awak media. Yang dapat saya simpulkan dari acara konferensi pers pada siang hari ini adalah bahwa di Indonesia masih banyak ditemukannya kasus keracunan makanan. Penyebab dari keracunan makanan itu sendiri berasal dari bahaya biologis, kimia maupun fisik. Untuk mencegah agar tidak terjadi keracunan makanan, maka masyarakat bersama-sama meningkatkan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pangan yang baik dan aman yaitu menjaga kebersihan pangan dan bahan makanan, memisahkan makanan mentah dan matang, masak bahan makanan hingga matang, menyimpan makanan di suhu yang aman, menggunakan air dan bahan baku yang bersih, serta jangan biarkan makanan terbuka agar tidak terjadi kontaminasi. Demikian acara konferensi pers pada hari ini. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPOM serta para teman-teman media yang sudah hadir pada acara konferensi pers siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.